adik-adik semua, berjumpa lagi dalam ibadah Sekolah Minggu Antiochis. Wah, happy banget ya hari ini kita bisa berkumpul bersama. Masih dikasih kesehatan dan kesempatan untuk bisa kenal Tuhan lebih lagi. Ayo, siapa yang semangat? Dahsyat. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, kita mau mulai dalam doa ya adik-adik. Ambil sikap doa yang terbaik, ayo kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk hari yang indah. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh berkumpul bersama untuk beribadah secara online. Pimpin kami Tuhan, supaya bisa fokus, kami jauhkan dari segala gangguan yang bisa mengacaukan fokus kami. Kami mau hari ini datang sungguh-sungguh untuk mengenal-Mu, untuk memuji-Mu dan menyembah-Mu. Pimpin lebih lagi Tuhan dari awal sampai akhir. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita nyanyikan kasih setia Tuhan yang selalu melimpah atas kita, selalu menyertai kita. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu,
bersyukur banget ya adik-adik, kita semua bersaudara dalam Tuhan Yesus. Kita diangkat jadi anak-anaknya. Sungguh bersyukur banget, berterima kasih banget atas kasih Tuhan yang begitu melimpah atas hidup kita. Yuk kita sama-sama siapkan hati. Kita mau mengucapkan terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang melimpah, sudah memanggil kami anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya adik-adik, kita mau sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah panggil kami anak-Mu Tuhan. Terima kasih sudah begitu baik dalam hidup kami. Kami mau nyanyikan lagu ini dengan bawa seluruh hati kami, karena kami sungguh bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur Shalom adik-adik, wah siapa yang udah semangat untuk dengar firman Tuhan hari ini? Puji Tuhan. Untuk itu ayo kita awali semuanya di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada saat ini kami boleh datang kepada Engkau dan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin dan berkati kami Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi pesan-pesan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kok dari tadi Lausel lihat Mimi kelihatannya loyo-loyo aja. Biasanya Mimi paling aktif loh di kelas. Iya, Mimi lagi gak punya semangat. Kok Mimi bisa gak ada semangat?
Iya, jadi ceritanya Mimi kan udah doa supaya nilai sekolah Mimi bisa bagus. Tapi nyatanya nilai ulangan Mimi tetap jelek, Lause. Loh, Mimi sudah belajar dengan sungguh-sungguh belum kemarin? Iya sih, Lause. Kemarin itu Mimi belajarnya sambil main-main, Lause. Nah kalau misalnya Mimi belajarnya nggak fokus, bagaimana Mimi bisa hafal? Dan kalau Mimi belajarnya seperti itu, bagaimana Mimi bisa dapat nilai yang bagus? Mimi selain berdoa, Mimi juga harus belajar ya dengan rajin. Iya deh, Lause. Ya, nah sekarang Mimi jangan lemas-lemas lagi. Coba lihat tuh, adik-adik yang lain aja pada semangat-semangat banget. Iya, Lause. Ya, nah hari ini kita mau belajar kembali loh dari sebuah kisah di dalam Alkitab, dari seorang tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu Daud. Hari ini pasti ada yang spesial banget dari kisah hari ini, dan pasti akan sangat memberkati Mimi dan adik-adik semua. Wah, kisahnya seperti apa itu, Lause? Nah, Mimi penasaran kan? Adik-adik juga? Kalau gitu, yuk kita langsung saja saksikan kisahnya berikut ini. Ini Daud. Daud adalah raja kedua atas bangsa Israel. Dia adalah seorang pahlawan yang sangat hebat. Ia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya dan banyak kali berdoa kepada Tuhan. Daud sangat mengasihi Tuhan, sehingga ia ingin membangun sebuah rumah bagi Allah yang disebut sebagai Bait Allah. Namun Tuhan memberitahu Daud bahwa bukan Daud yang akan membangun rumah itu, melainkan anaknya. Meskipun demikian, ia tetap bersyukur untuk semua yang telah Tuhan perbuat baginya. Dia memuji Tuhan atas kebesarannya. Daud juga menulis banyak mazmur yang adalah doa dan lagu pujian bagi Tuhan yang ada di Alkitab kita hari ini. Dalam banyak lagunya, ia memulai dengan ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Ia bersyukur karena Tuhan telah menjawab doa-doanya dan memberikannya kemenangan dari semua musuhnya. Ia bersyukur karena Tuhan telah membimbingnya dan menunjukkan jalan yang harus ia tempuh. Ia bersyukur karena Tuhan selalu ada menyertainya. Bahkan ketika ia telah menjadi tua, ia bersyukur kepada Tuhan di depan seluruh rakyat Israel untuk semua yang Tuhan telah berbuat. Ia berkata kepada orang banyak itu, "Pujilah Dia Tuhan Allahmu." Daud berbicara kepada Tuhan seumur hidupnya. Inilah sebabnya mengapa Tuhan berkata bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya. Ia melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Wah, luar biasa sekali ya, Lause. Di saat Tuhan menjawab tidak atas permintaan Daud untuk membangun rumah Tuhan, Daud tidak menjadi sedih dan kecewa, tapi ia malah tetap bersyukur ya, Lause. Ya, benar Mimi. Inilah juga yang semestinya kita lakukan dalam hidup kita, seperti super kebenaran kita hari ini. Aku mau berdoa, bersyukur, dan memuji Tuhan dalam setiap waktu. Yuk kita pelajari lagi ya dengan gerakannya. 1, 2, 3. Aku mau berdoa, bersyukur, dan memuji Tuhan dalam setiap waktu. Ya, mantap. Ini artinya jangan kita berdoa hanya ketika kita sedang senang saja, atau kita berdoanya saat kita lagi butuh pertolongan saja. Iya benar, Lause. Seperti kisah tadi Mimi perhatikan ya, Daud apa-apa selalu berdoa. Di saat ia menghadapi peperangan, ia berdoa. Di saat keinginan hatinya tidak terkabulkan, ia tetap berdoa. Dan sampai tua pun dia masih setia untuk berdoa, bersyukur dan memuji Tuhan. Ya, luar biasa ya. Itulah sebabnya Daud sangat berkenan di hatinya Tuhan. Walaupun Daud tidak 100% sempurna, ia pernah jatuh di dalam dosa. Namun ketika dia sadar, ia pun segera berdoa minta ampun kepada Tuhan. Dan ia sungguh-sungguh bertobat. Ya, dalam segala hal Daud berbicara kepada Tuhan. Untuk itu Mimi dan adik-adik, yuk kita praktekkan bersama-sama. Kita mau bawa segala sesuatunya di dalam doa. Misalnya adik-adik sedang bingung dalam membuat pilihan. Aduh, aku jawab iya atau tidak ya ke temanku itu. Atau aduh, aku harus lakukan ini atau itu ya. Nah, adik-adik bisa bawa dalam doa supaya Tuhan mengarahkan kita untuk membuat pilihan yang tepat. Lause, kalau Mimi berdoa dalam bentuk curhatan ke Tuhan boleh gak sih?
Nah, tentu boleh dong Mimi. Apapun yang ada di dalam hati Mimi, boleh Mimi sampaikan kepada Tuhan. Baik itu kekhawatiran, apa yang Mimi rasakan dan alami, bahkan ungkapan syukur dan pujian Mimi kepada Tuhan. Oh iya ya, kalau Mimi renung-renung selama ini Mimi berdoa memang kebanyakan cuma minta dan minta aja. Padahal berdoa itu kan lebih dari itu ya. Mimi juga merasa tertegur deh, sebab Mimi juga jarang banget Lause untuk bersyukur dan memuji Tuhan dalam doa Mimi. Yang ada Mimi banyakkan mengeluh dan mengeluh. Nah, yang penting sekarang Mimi sadar dan tahu bahwa Mimi harus berubah. Mulai sekarang, ayo kita mau berdoa dengan ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Seperti yang Daud telah lakukan. Bagaimana hampir di setiap lagu atau mazmur yang ia buat, selalu diawali dengan ucapan syukur dan pujian. Ia suka merenungkan dan mengingat segala kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan perbuat baginya. Sekalipun memang keadaannya tidak selalu baik. Lause jadi ingat deh dengan satu ayat yang bagus banget. Dan ini dia yang jadi super ayat kita hari ini. Yuk kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 17-18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, yuk sekarang kita ulangi ya dengan gerakannya. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 17-18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Wah, Mimi hari ini belajar banyak banget Lause. Mimi sadar Mimi udah salah. Masa Mimi cuma mau semangat memuji Tuhan dan bersyukur hanya ketika Mimi mendapatkan apa yang Mimi mau. Semestinya kan dalam keadaan apapun Mimi bisa bersyukur dan memuji Tuhan. Karena kalau mau dihitung-hitung sebenarnya banyak banget doa yang sudah Tuhan jawab. Tuhan juga sudah banyak banget berbuat baik sama Mimi. Ya, untuk itu kita belajar ya, Mimi dan adik-adik, jangan kita hanya terfokus pada doa-doa yang belum terjawab. Padahal sebenarnya sudah banyak banget doa-doa kita yang sudah dijawab sama Tuhan. Yuk sekarang kita coba sama-sama renungkan segala kebaikan Tuhan. Kalau Lause bersyukur sekali karena masih dikasih kesehatan hingga hari ini. Padahal banyak orang-orang sekeliling Lause sedang sakit. Mimi juga Lause, Mimi bersyukur karena Tuhan sudah kasih Mimi kepintaran. Setiap kali Mimi belajar dengan serius, Mimi selalu dapat nilai 90 ke atas. Wow, luar biasa itu loh Mimi. Sungguh-sungguh kamu harus menghargai kepintaran yang sudah Tuhan kasih. Oleh sebab itu, kamu jangan malas-malas ya, justru harus makin rajin. Siap Lause. Ya, adik-adik juga siap untuk praktekan? Mantap! Nah, untuk aktivitas kita hari ini kita akan membuat buku kebaikan Tuhan. Ya, bentuknya seperti tangan yang sedang berdoa ya, supaya kita diingatkan untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Dan untuk bagian depannya ini kita juga mau tuliskan super ayat kita hari ini supaya kita bisa ingat selalu untuk berdoa, bersyukur dan memuji Tuhan. Nah, kalau kita buka bukunya, wah, isinya ada lembaran berbentuk hati adik-adik. Nanti di sini kita mau tuliskan kebaikan-kebaikan Tuhan ataupun jawaban-jawaban doa yang kita telah terima dari Tuhan. Supaya kita di saat lagi sedih, kita lagi merasa hilang harapan, kita kembali buka dan membacanya, kita jadi bisa kembali beriman, bersemangat. Karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Oke, nah gimana cara buatnya? Yuk kita perhatikan bersama-sama ya. Langkah pertama, untuk membuat cover bukunya ini, kita memerlukan selembar kertas HVS A4 seperti ini. Boleh warna putih atau warna lainnya. Lalu adik-adik lipat menjadi 2 bagian. Kemudian adik-adik gambarkan telapak tangan adik-adik dengan posisi seperti ini. Kita gunakan alat tulis dan kita menggambar sesuai bentuk tangan kita. Sudah itu, kita gunting deh
deh mengikuti polanya. Maka jadinya akan seperti ini. Kemudian untuk bagian dalamnya di sini ada lembaran berbentuk hati. Pertama kita bisa siapkan terlebih dahulu pola hati yang sudah jadi. Jadi adik-adik bikin satu dulu pola hatinya yang bagus. Kemudian adik-adik memerlukan kertas origami dengan warna apa saja sebanyak 8 lembar. Kalau sudah, kita satukan dan kita lipat 2 seperti ini. Kemudian kita taruh pula pola hati yang terlipat di atasnya. Dan kita gambarkan mengikuti pola hati ini. Kemudian kita gunting. Maka jadinya akan seperti ini. Sudah itu kita mau satukan dengan menggunakan staples. Boleh minta tolong bantuan papa mama ya. Ya, jadi yang bagian dalam ini nanti yang akan kita isi dan tuliskan ya kebaikan-kebaikan Tuhan apa sih yang kita alami. Ayo adik-adik kerjakan ya sebagus mungkin dan ayo tunjukkan hasil karya adik-adik dengan di-share kelas-kelas masing-masing. Langsung tunggu. Teman-teman, Aka ada mainan baru nih. Aka. Iya. Hari ini aku dengar kita ada spiritual mainnya. Apa itu? Gak tahu itu. Yang bener tuh eksperimen. Oh, eksperimen, Iya. teman-teman. Wah, kalau gitu, kalau ada eksperimen kan, Iya. pasti ada profesornya. Kira-kira ini di mana? Tahu nggak? Di mana ya, teman-teman? Coba lihat ke sana tuh profesornya tuh. Oh, ayo semuanya. Wow. Profesor Aka. Gimana ya? Kok nggak ada sih, Aka? Oh, Iya. Tadi cariin profesor kan? Ini Profesor Aka. Profesor Aka. Iya. Sejak kapan kamu jadi profesor? Loh, ini karena ada Aka pakai ini, jadi Akanya jadi profesor Oh. hari ini. Hari ini kan ada eksperimen kan? Oh iya. Ya udah langsung saja kita lihat eksperimennya kayak apa ya. Ayo. Nah, teman-teman, kita udah di tempat eksperimen kita. Tio juga udah hadir di sini. Ya, teman-teman dan Tio, Profesor mau kasih challenge nih, ya. Bisa nggak pikirin mengangkat gelas ini tanpa harus menyentuhnya? Dan tahu nggak, Profesor akan kasih berkat di bawahnya. Kalau bisa mengangkatnya tanpa menyentuhnya, itu berkat ini jadi milik Tio. Wah, yang betul nih, Profesor Iya Aka. dong. Oke deh, kalau gitu Tio pikir dulu ya. Bisa nggak? Waduh, mana bisa diangkat gelasnya kalau tanpa menyentuhnya? Nggak Pakai boleh kaki? Nggak boleh pakai tangan, nggak boleh pakai kaki. Pokoknya jangan disentuh. Ya nggak Nyerah. bisa. Nyerah kalau gitu, Profesor. Nyerah ya? Nah, oke. Kalau udah nyerah, Profesor akan kasih tahu triknya. Kita cuma perlu korek sama balon. Wow. Ya,
yang di rumah kalau mau coba harus disertai orang tua ya. Oh, harus ditemani sama Oke. orang dewasa ya, Prof Iya. ya. Nih Profesor langsung tunjukin ya. Caranya sangat gampang. Oke, kita nyalain koreknya. Oke, biarkan dia menyala dulu. Bentar, kita masukin ke gelasnya. Wow. Dan ini balonnya ditutup di atasnya. Oke, ditekan-tekan. Nah, kalau nyala Apinya sudah apinya mati, terus bisa diangkat. Wow, keren. Terus ini berkatnya bisa diambil. Bukan milik Tio. Oke, jadi tahu nggak eksperimen ini ada kaitannya dengan doa? Ah, masa sih, Prof? Ya, Bagaimana? ini ibarat dengan doa kita, terus ini Tuhan dan ini masalah kita. Terus Wow. ininya berkatnya. Oh, gitu ya, Prof ya. Iya. Jadi, untuk bisa mendapatkan berkat melalui doa itu seperti apa ya, Prof? Jadi Harusnya? kan adik-adik dan Tio juga tahu dong caranya berdoa gimana. Kita sering melipat tangan kan. Oh, ya, ya. Ini ada artinya. Kalau jempol ini kita untuk memuji Tuhan. Oke, yang telunjuk ini kita ingat kebaikan Tuhan. Kalau yang tengah ini kita harus meminta maaf kalau ada salah. Kalau yang jali manis ini dan kita akan meminta kepada Tuhan apa yang kita doakan. Terus yang terakhir, tahu nggak apa? Apa ya? Kita tutup dalam nama Tuhan Yesus. Wey, wah, keren Tuh. tipsnya. Jadi semua bisa kan? Tips Wah. doa ya, gampang kan? Ayo teman-teman dipraktekkan di rumah. Iya. Wah, dahsyat banget ya firman-Nya adik-adik. Langsung sangat terberkati. Bener sih, ketika kita doa, terus jawaban Tuhan beda. Rasanya mudah buat jadi down ya adik-adik. Mudah jadi sedih, bahkan kecewa sama Tuhan. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa rancangan Tuhan tuh jauh lebih indah. Jadi gak ada alasan buat jadi-jadi dan kecewa. Harusnya kita harus tetap bersyukur, bersukacita karena artinya Tuhan udah siapin yang jauh lebih baik lagi, luar biasa. Yuk kita bawa dalam doa adik-adik, ayo kita berdoa. Bapak terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa, sangat-sangat memberkati kami. Kami mau belajar Tuhan untuk terus percaya, berpegang teguh hanya kepadamu. Walaupun situasi kondisi kami berbeda, walaupun jawaban doa kami berbeda dari apa yang kami inginkan Tuhan. Tapi kami percaya rancangan-Mu adalah yang terbaik. Walaupun saat ini kami gak ngerti, kami mau terus bersyukur, kami mau terus bersukacita, kami mau terus percaya dan mengikut-Mu Tuhan. Sampai nanti pada waktunya kami boleh melihat segala sesuatunya indah seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami juga memberikan persembahan dengan penuh rasa syukur, penuh sukarela, karena adalah suatu kehormatan kami masih boleh menabur di ladang-Mu, turut ambil bagian dari pekerjaan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu yang ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, semakin hari semakin bersukacita, semakin hari semakin bersyukur karena selalu ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sampai jumpa minggu depannya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.